Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan dalam suka ataupun duka, baik siang maupun malam. Maranatha. Dari bacaan ini saya memberi judul, perkawinan itu penggenapan bukan pemuasan. Perkawinan itu penggenapan bukan pemuasan. Dalam perkawinan, janji dan cerita digenapi. Dalam perkawinan, janji dan cerita digenapi. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta Pasma itu tidak pernah berkhotbah kalau khotbah perkawinan mau sama dengan orang yang kawin sebelumnya atau yang akan kawin sesudahnya. Menyingkir ke Mesir, jangan tersinggung dulu, karena pasti kalau dengar judul ini jangan diduga mau menyingkir dari rumah Pak Suwardi, dari rumah Matua Benni ke Karomana. Bukan itu. Yusuf Maria bertanggung jawab, cinta dipertanggungjawabkan. Perkawinan itu adalah proses pertanggungjawaban. Dari seluruh cerita, dari seluruh janji, dari seluruh mimpi, dari seluruh kata-kata semenjak kita pacaran. Perkawinan itu adalah penggenapannya. Tidak perlu lagi saya cerita bagaimana waktu saya masih pacaran dulu. Tidak pernah saya panggil nama istri saya dengan namanya sendiri. Pokoknya Dinda ku sayang, SYG, kata itu saja sudah mengerti toh. SYG, tidak pernah ada kata yang kasar. Ketika masuk di perkawinan, pasti dia bilang, tidak ada tanggung jawabnya ini laki-laki. Tidak pernah bilang sayang sekarang. Tapi itu mungkin. Tapi kalau dia ulang tahun, sudah, Evan, saya di depan. Perkawinan itu adalah penggenapan, bukan penguasaan. Maria, Yusuf, sesudah menikah mengambil tanggung jawab. Pertama sensus, berangkat menuju ke Bethlehem. Sesudah itu bayinya dikejar-kejar, dia dikejar-kejar untuk dibunuh, dia bertanggung jawab, dia menyingkir ke Mesir. Itu proses tanggung jawab seorang suami dan seorang ibu atau seorang istri. Jangan dilihat sepintas, kenapa ada cerita menyingkir ke Mesir, kemudian ke Galilea, kembali lagi ke Mesir, lalu seterusnya, karena dari Mesir kupanggil anakku. Itu penggenapan dari sebuah janji, makanya Yusuf dan Maria pindah-pindah. Begitu juga sebenarnya namanya perkawinan. Perkawinan itu adalah tanggung jawab. Kalau kita membaca ayat selanjutnya dari bacaan ini, kita akan menemukan beberapa poin bahwa kemudian sesudah itu Yusuf dan Maria ke Nazaret, karena dari Nazaret akan datang sang Raja Damai itu. Itu semua dilakoni dengan sabar. Dia tidak bilang, kusang anak na dewa atain denah mesarai. Toh dia tidak bilang begitu. Maka kau sekira Yesus ini nyata janji, lepaskan saja. Masa bisa Firaun mau bunuh ini? Kita kan begitu. Masa mau bisa bunuh Firaun ini? Kalau bunuh Firaun ini batal semuanya. Tapi tidak, ada sebuah prinsip yang harus dikerjakan sebagai ayah dan ibu.
Sampai pada umur 12 tahun, cerita itu disengaja dibuat untuk menceritakan kepada kita bahwa betapa seorang ibu dan ayah itu, betapa namanya keluarga itu bertanggung jawab. Tadi saya katakan perkawinan adalah tempat untuk menepati janji. Kalau dulu masih pacaran, bilang I love you, bilang sayang, harusnya di perkawinan menjadi puncak dari semuanya. Kalau ada laki-laki yang bilang saya penyayang, tapi tidak berani menikah, jauhi. Dia bukan orang yang penyayang. Karena justru dalam pernikahanlah kita melihat orang-orang yang betul-betul menyayangi kita. Kalau ada cowokmu nak janji-janji jika mau menikah, ganti. Itu pengantar dari khutbah saya di pagi ini. Yang saya mau katakan sebenarnya, Anggun dan Wahyu, perkawinan ini adalah tempat untuk membuktikan janjimu waktu kau berayun-ayun di tumbuh. Toh? Waktu kau berayun-ayun dengan Wahyu di tumbuh, yang kau posting baru kau bilang kau tidak pacaran, di situ harus membuktikan, jangan sampai itu ayunan terakhir. Toh? Tidak ada lagi pergi ke tumbuh, tidak ada lagi postingan-postingan yang menceritakan bahwa kami saling menyayangi, walaupun Mama Tua Benny tidak senang dengan saya, gitu. Atau walaupun Papa Suwardi tidak terlalu suka saya karena saya begini dan begitu. Toh, itu harus dibuktikan. Nah, waktu pacaran, jangankan kata-kata, tulisan saja SYG, sayang itu artinya. Tidak perlu dijelaskan, baru ditulis SYG. Kalau orang pacar langsung mengerti sayang. Satu kali di chat SYG, 10 menit kemudian muncul lagi SYG, gawat. Gawat itu. Pasti langsung kalau dia bangun dia baca, maaf sayang tadi saya ketiduran. Pokoknya penuh dengan penjelasan yang mengatakan itu hanya kalimat SYG. Tulisan SYG saja. Sudah direspon dengan beribu-ribu maaf dan penjelasan yang begitu sensitifnya kita waktu masih pacaran menjaga jangan sampai pacar kita tersinggung. Tapi kalau sudah menikah ya sudah. Kalau kau macam-macam, ganti yang baru. Tapi itu tidak dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Nah, pernikahan itu tempat membuktikan kata-kata yang indah selama ini. Bukan hanya tempat untuk jangan hanya manis di bibir. Manis di bibir. Kamu tahu lagunya Wahyu? Memutar kata. Seterusnya. Malah kau tuduh akulah penyebabnya. Selalu begitu. Tapi pernikahan adalah tempat mengaplikasikan, membuktikan bahwa saya bertanggung jawab. Saya mengasihi pacar saya dan sampai keputusan untuk menikah. Banyak kata-kata yang mencoba untuk mengaburkan tanggung jawab. Tapi saya mau bilang hari ini baru khutbahnya. Hari ini bertemu di final. Bertemu di final hari ini antara kalimat balik mateko dan kalimat teraraan. Ini ketemu di final. Kalau di sepak bola yang ketemu Argentina dengan Brasil di final. Perancis, Argentina dengan Perancis. Tapi di sini bertemu di final balik mateko dan teraraan. Akan ketemu ini di dapur balik toko mateko, teraraan dan seterusnya. Ini nanti ketemu di final. Ada penonton yang dari tabulakan itu nonton. Gitu. Kau harus dengar 3 kata ini. Kalau orang-orang di sekitar saya bilang, kalau ada apa-apa, fisik, kira budak-budak. Begitu. Nanti kamu akan ketemu ini di dapurmu akan seperti itu nanti. Kalau sudah ada kata begini, balik. Yang satu pasti bilang begitu. Balik toko. Hati-hati itu. Sudah ancaman itu. Halus sekali. Tapi balik. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah ada kalimat kata
baru pinggirnya. Nah, mengerti ini? Yang satu bilang balik, yang satu bilang nah. Nala pokoknya saya hanya bilang begitu. Dua kalimat ini sudah harus dimengerti. Kalau sudah bilang balik toko, jangan melanjut, stop. Sudah mengerti itu. Nah, kalau yang dari Tabulahan cuma bilang ai. Tadi malam di tanggal 15 saya lihat ketika kita bicara semua calon, semua keluarga pengampu disuruh maju ke depan. Pak Arwan berdiri dengan lengkap maju ke depan. Selesai. Bapak Nima lebih parah. Bukannya lagi cuma berjalan lari ke depan. Yang saya mau sampaikan sudah disampaikan semua orang. Terakhir Papa Wawa maju ke depan. Baru berdiri saya sudah bilang kapas sampai di mimbar. Seharusnya orang sudah yang saya hormati sudah selesai, dia masih baru dari awal mau menghormati. Kami semua sudah tahu bahwa siapa yang mau disebutkan mau dihormati, dia belum apa-apa. Itu ketemu di final. Ketemu di final. Jadi jangan kira mudah. Pernikahan itu adalah proses tanggung jawab di mana beberapa perbedaan-perbedaan harus dipertemukan. Kalau sudah dengar 3 kata itu, nanti kalau sudah menjadi suami istri, ingat itu apa yang dibilang Pendeta Pasma. Balik, oh hati-hati, sudah ada ancaman itu. Ataukah sudah ada ungkapan, nah, oh sudah begitu. Ya paling kalau keluarga Tabulahan paling bilang, ai, kenapa begitu? Kira saya, dan seterusnya. Toh? Abah tidak susi, aka. Tiraraan. Toko. Begitu. Saya ceritakan ini, saya bukan untuk keluarga, tapi untuk mereka berdua. Sebuah penjelasan bahwa menikah itu adalah proses tanggung jawab. Anda sudah memutuskan untuk menikah dengan orang yang halaan, itu berarti bahwa Anda siap teraraan. Anda sudah menikah dengan orang Saludadeko, itu berarti bahwa saudara Wahyu siap untuk balik ke Mateko. Kela fisik kela budak-budak dan seterusnya. Kalau kau tidak bisa terima, maka menyingkirlah ke Mesir. Sebab dari Mesir kupanggil anakku. Artinya menjadi keluarga itu bertanggung jawab. Akan banyak ancaman Wahyu dan Anggun. Akan ada tantangan di luar sana. Herodes dan begitu banyak yang lain sedang mengancam tentu. Baik itu karena teknologi, baik itu karena persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Akan menjadi ancaman serius dalam perjalanan rumah tanggamu. Tapi ingat bagaimana Yusuf dan Maria menjaga keluarganya dengan sangat hati-hati. Membawanya pindah ke beberapa tempat. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk mempertanggungjawabkan bahwa sebagai ibu dan ayah, sebagai suami dan istri, ada banyak hal yang harus dikerjakan demi untuk menjaga keluarga itu sendiri. Tuhan memampukan saudara berdua untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ingat selalu pesan dari renungan atau khutbah hari ini. Dulu ditumbuh bunga apa dibawa? Bunga keladi? Bunga pepaya? Tidak ada bunga. Tanpa bunga toh? Tanpa bunga sudah mengerti Wahyu, sudah mengerti Anggun bahwa kita saling mengasihi, kita saling mencintai. Hanya berayun-ayun saja diposting ke Facebook, itu bertanda bahwa kami saling sayang. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai itu ayunan terakhir. Toh? Saya berharap bahwa kelak nanti ada lagi yang berayun-ayun di sana. Tapi sudah 3 orang. Oh? Kalau perlu ada Bapak Tua Benny di samping, lalu kemudian di sebelah sana ada Mama Suwardi bantu ayung di pantai. Selamat bertanggung jawab.
buktikan bahwa seluruh proses yang kamu lalui itu bukan hukuman, tapi proses yang kamu lalui itu membawa kamu kepada pembentukan jati diri. Tidak ada pilot yang hebat sebelum melewati badai dan awan gelap. Tidak ada. Tidak ada seorang jenderal yang berkata, aku jenderal yang hebat, kalau dia belum pernah melewati pertempuran yang mengancam nyawanya. Tidak ada keluarga yang hebat kalau dia belum melalui proses hidup berumah tangga dengan berbagai macam tantangan. Tuhan sengaja tidur di atas perahu, lalu mengizinkan ombak, mengizinkan badai menerpa perahu, supaya murid-muridnya tahu bahwa dia punya kuasa. Mari genapi janjimu dalam perkawinanmu. Amin.